Halo, selamat sore Bapak Ibu peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Giovanni Gilberta yang akan menjadi dokter moderator di acara webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk melepaskan masker agar suara saya terdengar lebih jelas. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi para Bapak Ibu peserta webinar di RSPI IVF Talk. RSPI IVF Talk merupakan webinar yang membahas terkait dengan topik mengenai kesuburan ataupun fertilitas dan program kehamilan yang dibawakan oleh tim dokter di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center, layanan terbaru dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. RSPI IVF Talk merupakan rangkaian dari acara Grand Opening layanan terbaru Rumah Sakit Pondok Indah Group yang berlokasi di Rumah Sakit Pondok Indah, lantai 6 North Wing, dan memberikan harapan baru bagi para pasangan yang mendambakan kehadiran sang buah hati. Nah, Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center ini didukung oleh tim dokter spesialis obstetrik dan ginekologi dengan subspesialisasi fertilisasi dan endokrinologi, serta memiliki layanan konsultasi dengan konsultan fertilitas dan konselor IVF, layanan bayi tabung, inseminasi, program kehamilan alami, serta layanan lain terkait fertilitas. Sebelumnya, Grand Opening IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah Group secara resmi telah dilakukan pada awal bulan ini melalui virtual press conference yang dihadiri oleh para awak media. Pada hari ini, RSPI IVF Talk hadir dengan tema PCOS, apakah masih bisa hamil? Bersama dengan Dr. Gita Pratama, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi, Master of Reproductive Science. Selama dokter presentasi, para peserta juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di tampilan layar Anda. Dan pertanyaan yang terpilih akan dijawab langsung oleh Dr. Gita pada sesi Q&A. Sebelum kita masuk ke presentasi dokter, izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari Dr. Gita Pratama. Dr. Gita Pratama adalah lulusan Universitas Indonesia, spesialis obstetri dan ginekologi, dan juga spesialis imunoendokrinologi dari universitas yang sama pada tahun 2017. Beliau mengenyam pendidikan di Monash University Melbourne, Australia, untuk gelar Master of Reproductive Science, dan aktif mengikuti training di dalam maupun luar negeri, di antaranya IVF training di Kato Ladies Clinic, Tokyo, Japan, training course on assisted reproductive technology for controlled ovarian hyperstimulation, ovum pick-up and embryo transfer di Ho Chi Minh City, Vietnam National University, dan saat ini beliau menjabat sebagai Country Representative of Asia Pacific Initiative on Reproduction atau ASPIRE, dan merupakan pengurus bidang kerjasama dan advokasi Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia atau Pervitri. Kita sambut Dr. Gita Pratama. Selamat sore, Dok. Oke, baik, kita mulai saja. Selamat siang atau selamat sore ya, udah mau hampir sore, para pemirsa sekalian. Jadi kita memulai webinar tentang apakah PCOS masih bisa hamil. Jadi sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu tentang proses sebenarnya bagaimana sih terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan sel telur. Jadi harus tahu bahwa dalam tubuh seorang perempuan, kita lihat di sini ada rahim, ini vagina, dan kemudian ini ada saluran telur, dan ini adalah indung telur. Sehingga kalau ada telur yang besar di indung telur, di ovarium, maka sel telurnya akan pecah dan masuk ke dalam saluran ini. Dan disinilah, di saluran inilah, kalau ada sperma yang kalau misalnya berhubungan masuk dari vagina, masuk ke rongga rahim, ke dalam tuba, kemudian akan bertemu dengan sel telur di sini, baru terjadi pembuahan. Oleh karena itu, harus ada telur yang besar dulu atau sel telur yang masuk ke dalam saluran tuba. Kalau telurnya tidak membesar, maka tidak ada sel telur yang masuk dalam saluran tuba, maka tidak akan terjadi pembuahan. Itulah inti dari PCOS. Sebenarnya adalah gangguan dari pembesaran telur, sehingga tidak terjadi ovulasi. Mungkin kita mulai saja video singkat ini bisa dilihat tentang pembuahan. Your due date is calculated from the first day of your last menstrual period. Dari perempuan, dari seorang wanita, ada ini vagina, ini rahimnya, ini indung telur dan tuba. During a menstrual cycle, pada masa subur, nanti indung telurnya itu akan membesar dan mengeluarkan
sel telur. Surges controlled by your Lihat di brain sini, ini then cause folikel, one and telurnya, occasionally two kemudian akan follicles to mengeluarkan sel release an telur. egg. Nah, sel telur If both yang ovaries keluar release ini an adalah egg, you may have ovulasi. non-identical Kemudian sel twins, telur also akan known as fraternal ditangkap twins. oleh Long finger-like tuba. projections Tuba ini sweep seperti the tangan egg gitu into ya, the dan fallopian masuklah tube. ke dalam The egg saluran travels down tuba. the fallopian Ini tube, telurnya pushed by berada tiny di dalam hairs, saluran and tuba, awaits dia the akan arrival of sperm. berada di situ About a sambil teaspoon's menunggu worth of adanya semen sperma. Jadi enters kalau the ada vagina, hubungan, containing kemudian roughly sperma masuk dari 300 vagina million ke rongga sperm. rahim, Less ini than spermanya 100,000 will pass akan into masuk ke the dalam uterus to saluran begin tuba their dan mencari 6-inch si sel journey telur to di the egg. saluran Long tuba. whip-like tail Kita lihat propels each sperm proses toward the waiting sperma egg. memasuki Most saluran sperm will tuba, lose their way. Only kemudian about 200 sudah sperm dekat successfully reach ini the ya, jadi egg. sperma yang Fertilization tadi occurs banyak when sekali one jutaan sperm itu akan penetrates the egg, menempel pada combining telur, their dan genetic sperma yang material. terbaik sajalah The yang sperm and egg each akan contain bisa 23 chromosomes holding all of the membuahi information sel that telur determines tersebut. your child's Jadi hanya sex satu and sperma yang contributes dapat to the child's membuahi genetic sel makeup, telurnya. including physical appearance, Kemudian intelligence, and personality. It's a setelah boy or terjadi a girl. pembuahan, You maka just don't kita know sebut sebagai which yet. embrio atau janin. Nah, embrio ini Within masuk ke 24 dalam hours of fertilization, the egg, now saluran called a dalam zygote, rongga divides rahim, into two dan di situ cells. akan The menjadi number of cells doubles about embrio every yang membelah 12 ya. hours Ada as the zygote embrio menjadi 4 continues its sel, trek to the 8 uterus. sel. During this Kemudian early akhirnya stage, if menempel the cells split masuk ke into dalam two rongga separate rahim. groups, instead of remaining attached, you'll be doubly blessed with identical twins. About 3 days after fertilization, ini the akhirnya masuk ke zygote has dalam become a ball of rongga 32 rahim dan cells akhirnya menempel di resembling a situ. miniature raspberry. A few days later, it reaches the uterus as a ball of roughly 500 cells surrounding a fluid-filled cavity. On day 7, the ball of Ini cells embrio yang burrows into the uterine mengalami wall implantasi during a atau process penempelan called janin, implantation. penempelan. Many women Kemudian have inilah yang kita sebut implantation dengan bleeding kehamilan, or maka spotting at this time, embrio which tersebut akan occurs berubah about menjadi 21 days after a janin, period, ya. before a pregnancy test could even be positive. The cells on the outside Kira-kira of the ball seperti create ini the proses yolk sac and the perkembangan placenta, janin which nourishes your di dalam rongga developing baby. rahim. By 38 weeks, the fertilized egg has grown into an infant Akhirnya with nanti more than membesar 2 trillion menjadi cells. janin yang berbentuk manusia ya. Oke, next. Jadi penyebab infertilitas banyak ya. Jadi ada yang gangguan ovulasi, sumbatan tuba, faktor sperma, endometriosis, atau bahkan kita tidak ketahui, itu disebut dengan idiopatik. Dan kita yang bahas sekarang adalah yang tentang gangguan ovulasi. Jadi tidak terjadinya ovulasi akibat penyakit PCOS. Kira-kira berapa persen? Sekitar 27%. Jadi besar sekali ya, walaupun seperempatnya lah kira-kira ya. Walaupun yang lain juga besar seperti kelainan sperma dan sumbatan tuba. Terus berikutnya. Nah, ini kira-kira kalau datang ke dokter fertilitas akan diperiksa apa saja? Sperma akan diperiksa, kemudian saluran. Tadi karena kita tahu bahwa saluran tempat bertemunya sel telur dan sperma, maka harus diperiksa dengan yang namanya HSG. Kalau sperma tadi dengan analisa semen. Kalau ovulasi gimana caranya? Biasanya kita USG. USG pada masa subur hari ke-12 ke-13, apakah ada telur yang membesar? Kalau yang lain-lain misalnya endometriosis dan sebagainya, kadang-kadang perlu pemeriksaan yang lain. Berikutnya. Next. Oke, jadi kemudian dokter biasanya akan melakukan strategi pemeriksaan dan juga treatment. Ya, jadi kalau misalnya male factor, apakah harus inseminasi atau langsung bayi tabung ya. Nah, kalau gangguan ovulasi, maka kita harus biasanya melakukan pemberian obat-obatan penyubur dulu ya sampai 3 sampai 6 kali sampai terjadi ovulasi. Kalau nggak berhasil juga biasanya dilakukan inseminasi 3 sampai 4 kali, baru akhirnya kalau nggak berhasil juga bayi tabung. Terus, nah untuk ovulasi itu sendiri yang harus diketahui adalah kalau siklus haidnya teratur, yaitu antara 21 sampai 35 hari, ya jadi antara haid yang pertama sampai kemudian haid berikutnya lagi di bulan berikutnya, itu antara 21 sampai 35, itu menunjukkan bahwa ada ovulasi. Tetapi kalau siklusnya nggak teratur, jadi kadang-kadang 40 hari, kadang-kadang lebih 2 bulan, kadang-kadang makan cepat, 20 hari, 15 hari, itu menunjukkan tidak ada ovulasi. Dan kalau tidak ada ovulasi, tentu saja tidak terjadi sulit terjadi kehamilan.
Dan kemudian biasanya tanda-tanda ovulasi yang bisa dirasakan oleh seorang perempuan adalah pasca ovulasi itu biasanya ada payudara yang mulai kencang, kemudian perut bawah agak nyeri, ya, kembung biasanya ya. Kemudian juga ada lendir atau produksi lendir seperti istilahnya seperti putih telur dari vagina, ini yang berlebihan. Itu merupakan tanda bahwa memang tiap bulannya itu ada ovulasi. Next. Dan ini mengetahui ovulasi nih ya, jadi salah satunya ya ada tadi ada peningkatan lendir ya, kemudian ada nyeri ya, kemudian ada biasanya libido juga meningkat ya, breast tenderness kencang ya. Terus dan yang perlu diketahui oleh seorang perempuan bahwa faktor usia itu sangat berperan. Jadi kalau bisa dikatakan kalau bisa punya anak itu sebelum usia 35 tahun. Kenapa? Karena sel telur pada usia 37 tahun itu sangat turun. Ya, kita bisa bayangkan saat lahir, bayi itu lahir kira-kira dengan 1 juta telur. Tapi kemudian berkurang pada saat pubertas itu hanya 300.000. Sedangkan pada 37 tahun sehingga menjadi cuma 25.000. Artinya sudah sangat sedikit, ya relatif sedikit telur ini. Pada saat menopause biasanya hanya 1.000 dan sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi kesuburan seorang perempuan itu sangat berhubungan dengan usianya. Next. Ya, jadi angka kehamilan akan menurun secara signifikan dengan bertambahnya usia. Ya, dan juga angka keguguran akan meningkat secara signifikan dengan bertambahnya usia. Sehingga ini adalah faktor yang penting bagi seorang wanita. Kalau bisa memang sedini mungkin kalau memang ada kesulitan untuk memiliki anak, segeralah pergi ke dokter dan berusaha. Berikutnya. Baik, kita langsung masuk saja ke PCOS ya. Jadi PCOS atau dalam bahasa Inggris itu kan Polycystic Ovary Syndrome ya. Tapi bahasa Indonesianya sebenarnya Sindrom Ovarium Polycystic atau SOPK. Ini kelainan yang cukup sering ya, bisa dikatakan hampir 10-15%, sehingga 1 dari 10 perempuan itu biasanya terkena PCO, dan itu bisa dimulai pada sejak pubertas ya sampai bahkan menopause ya. Sayangnya 50% penderita PCOS ini tidak terdeteksi ya, tidak terdiagnosis karena banyak mitos-mitos di masyarakat yang bilang kok haidnya berantakan, oh nanti juga nikah akan sembuh gitu ya. Jadi nggak ke dokter. Padahal justru kalau sudah siklus haidnya berantakan, itu segeralah ke dokter sehingga bisa diketahui apakah ini ada PCOS atau tidak. Next. Jadi untuk mendiagnosis PCOS ada 3 gejala ya, dan 2 dari 3 itu sudah bisa dibilang ini PCOS. Yang pertama adalah haid yang tidak teratur. Jadi haid tidak teratur tadi yang di luar 21 sampai 35 ya. Kemudian yang kedua ada peningkatan tanda-tanda hormon androgen. Jadi hormon androgen ini kalau bahasa awamnya adalah hormon laki-laki ya. Jadi yang meningkat pada seorang perempuan sedikit saja itu sudah bisa menyebabkan gangguan. Tandanya apa? Misalnya pertumbuhan rambut yang berlebihan ya seperti kumis, jenggot ya. Kemudian ada jerawat yang susah sembuh ya. Dan yang ketiga adalah terdapat gambaran telur yang kecil-kecil dan berjumlah banyak pada USG. Saya akan bahas berikutnya lebih detail terus. Nah ini, jadi haid yang tidak teratur, saya ulang lagi bahwa siklus haid normal antara 21 sampai 35. Jadi kalau di luar 21, di atas 35, kemungkinan besar ada gangguan siklus haid atau gangguan ovulasi. Kemudian bisa mulai dari seminggu telatnya, bisa berbulan-bulan ya. Kemudian menstruasi biasanya terjadi kalau dikasih obat pemancing haid atau kadang-kadang cuma flek-flek aja ya, atau kalaupun keluar banyak sekali, kadang-kadang sampai 10 hari atau 15 hari, itu sangat khas pada pasien PCOS yang tidak mengalami ovulasi. Nah, kalau gejala ini ada, maka bisa kita cari gejala yang lain apakah ini suatu PCOS atau tidak. Kedua, terus. Nah, gejala yang kedua adalah peningkatan hormon androgen atau hormon laki-laki tadi yang paling khas, paling sering ya pada orang wanita Indonesia ini ada kayak kumis di di atas bibirnya ya. Kemudian kadang-kadang bahkan jenggot ya. Kemudian di dada ya, di perut kadang-kadang juga ada bulu atau rambut-rambut yang berlebihan. Dan kemudian juga disertai kadang-kadang adalah jerawat yang sulit sembuh, berobat ke mana-mana nggak sembuh-sembuh. Bahkan yang paling parah itu adalah kalau sampai rontok rambutnya. Itu adalah gejala peningkatan hormon androgen. Berikutnya.
Nah ini ya, jadi ada beberapa area nih, ada di atas bibir, di jenggot, di daerah jenggot, kemudian di dada, di daerah perut, ya daerah rambut pubis juga bisa kalau berlebihan. Kemudian lengan atas, ya kalau lengan bawah itu biasanya keturunan, bukan kelainan hormon ya. Kemudian di paha, kalau betis juga biasanya keturunan. Kemudian di punggung dan akhirnya juga di bokong juga bisa. Biasanya kalau kita skor, kalau lebih dari 5, maka itu kemungkinan ada kelebihan hormon androgen. Berikutnya. Nah, kalau gambaran USG yang sangat khas, biasanya kita suruh datang pada masa subur, hari ke-12 ke-13 ya. Biasanya kan kalau hari ke-12 13 itu telur sudah mulai membesar sehingga nggak lama kemudian ovulasi. Seperti ini nih, ada telur yang membesar ya. Tapi pada pasien PCOS datang pada masa subur hari ke-12 13 tersebut telurnya seperti ini, kecil-kecil. Nggak ada folikel atau telur yang membesar seperti ini. Ini sangat khas ya. Jadi memang tidak ada telur yang membesar, tidak ada ovulasi, sehingga haidnya berantakan dan sulit hamil. Jadi 3 gejala inilah, kalau 2 dari 3 ini ada, kita bisa mendiagnosis bahwa pasien tersebut menderita PCOS. Berikutnya. Nah, sekarang pengaruh PCOS terhadap kehidupan seorang perempuan itu apa saja? Yang pertama, tentu saja ya tadi reproduksi ya. Jadi kalau nggak ada ovulasi, tidak ada telur yang membesar, tidak ada ovulasi, tidak ada pembuahan. Tidak ada pembuahan, tidak terjadi kehamilan. Tetapi lebih jauh lagi bahwa kalau misalnya haidnya itu lebih dari 2-3 bulan, dan ini berlangsung terus-menerus, bahkan misalnya ada yang 6 bulan, setahun tidak haid, maka ada resiko terjadi penebalan dinding rahim, bahkan terjadi kanker rahim. Ini yang harus diketahui juga. Ya. Terus, yang kedua adalah pengaruhnya adalah di metabolis ya atau metabolisme ya. Yang paling sering terjadi adalah resistensi insulin. Jadi pasien PCOS ini sangat mudah terjadi diabetes mellitus yang biasanya diawali atau penyakit kencing manis ya, yang diawali dengan resistensi insulin dulu. Jadi sebelum terjadinya diabetes biasanya insulinnya mulai naik. Nah, kalau sudah terjadi resistensi insulin, apalagi pasien-pasien PCOS yang tidak menjaga berat badan ya, yang terjadi obesitas, itu akhirnya 95% mengalami resistensi insulin dan akhirnya bisa menjadi diabetes tipe 2 ya, atau akhirnya bahkan penyakit-penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya. Namun jangan tetap harus waspada walaupun berat badannya kurus, jadi kita sebut dengan PCOS yang kurus, itu juga kecenderungan resistensi insulin juga tinggi. Jadi harus tetap menjaga berat badan ya. Berikutnya. Dan yang ketiga, pengaruh PCOS ke seorang perempuan itu juga ke psikologis. Jadi ini yang kadang-kadang tidak terdeteksi karena sangat jarang untuk ke dokter untuk mencari bantuan ya. Bahkan karena kalau terjadi PCOS maka akan terjadi infertilitas. Kemudian tadi rambut yang berlebihan. Sehingga banyak sekali pasien-pasien PCOS ini mengalami anxiety atau kecemasan atau bahkan depresi, ya, gangguan makan. Dan ini harus disadari bahwa kalau memang terjadi ini bisa berbahaya ya. Terus ya, jadi kalau beritanya kenapa harus diobatin sih, orang saya belum pengen punya anak gitu ya, misalnya. Nah itu tadi, jadi efek jangka panjangnya itu juga cukup serius, jadi harus diobatin dari awal ya. Karena tadi sindrom metabolik ini menyebabkan tadi resistensi insulin tadi ya, akan menyebabkan obesitas, DN tipe 2, kencing manis ya maksudnya ya, hipertensi, peningkatan kolesterol ya. Dan tadi kalau tidak haid yang dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan penebalan dinding rahim dan juga akhirnya kanker dinding rahim. Sehingga memang ini awareness terhadap PCOS ini harus dibangkitkan. Jadi semua perempuan harus ngerti apa itu PCOS sehingga bisa mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pengobatannya. Pengobatan PCOS itu pada prinsipnya ada 4 ya. Yang nomor 1 adalah yang paling penting menurut saya adalah modifikasi gaya hidup pada penderita PCOS ya. Yang kedua adalah obat untuk memperbaiki kondisi resistensi insulin. Yang ketiga, khusus yang ingin punya anak atau ingin hamil, maka bisa diberikan obat penyubur ya untuk mencetuskan terjadinya ovulasi. Dan yang kalau yang belum menikah bisa mengatur bisa memakan obat untuk mengatur haidnya supaya tadi misalnya tidak terjadi penebalan dinding rahim akibat tidak haid yang lama ya. Saya akan jelaskan satu-satu berikutnya. Ya, jadi kalau modifikasi gaya hidup
Ini nomor satu harus dilakukan oleh semua pasien penderita PCOS ya. Jadi harus diet memilih makanan yang sehat ya. Makanan sehat itu tentu saja yang harus seimbang. Ada sayurnya, ada atau serat ya, sayur dan buah, ada proteinnya, karbohidrat dan lemaknya. Dan kedua harus olahraga teratur. Nanti saya jelaskan olahraga seperti apa. Kemudian kalau yang mengalami kelebihan berat badan, tahunya kelebihan berat badan itu menghitung indeks massa tubuh ya. Kalau misalnya terjadi overweight, kalau indeks massa tubuhnya di atas 23 ya, atau obesitas, indeks massa tubuh di atas 25, maka harus diturunkan berat badan paling tidak dalam 3 sampai 6 bulan tuh 5 sampai 10%. Jadi bertahap ya. Misalnya 6 bulan pertama 5%, 6 bulan kedua 5% lagi gitu ya, pelan-pelan menurunkan berat badan. Yang tujuannya adalah menurunkan lemak di dalam tubuh atau di dalam perut yang kita sebut dengan lemak visceral. Dan ini juga jadi 3 ini, diet, olahraga, dan penurunan berat badan akan menurunkan lemak, memperbaiki kondisi resistensi insulin, dan juga menurunkan kadar androgen atau hormon laki-laki tadi juga bisa turun akibat perubahan modifikasi gaya hidup pada perempuan yang mengalami PCOS. Berikutnya. Ya, ini adalah rekomendasi diet ya. Jadi kalau kita lihat kalau rekomendasi diet dari Kementerian Kesehatan sudah cukup baik ya. Jadi kalau 1 piring tuh setengah porsinya tuh harus sayur dan buah ya. Kemudian 1/4-nya itu protein dan lemak, 1/4-nya lagi karbohidrat. Jangan kebalik. Jadi setengahnya itu karbohidrat, nasi, tapi terus lauknya dan serat atau buahnya sedikit. Itu yang salah ya. Jadi harus justru porsi terbesarnya adalah sayur dan buah ya. Kemudian kurangi yang berkalori tinggi, lemak jenuhnya tinggi ya, dan makanlah karbohidrat, pilihlah yang di indeks glikemik rendah. Artinya kalau indeks glikemik rendah ini kalau kita makan nggak cepat jadi gula di dalam darah ya. Jadi dia ini mengandung serat karbohidrat tersebut ya. Jadi kalau kita makan nasi itu cepat banget jadi gula dalam darah. Tapi kalau kita makannya nasi merah ya, itu akan lebih lambat. Jadi kalau lebih lambat itu lebih bagus sehingga resistensi insulin tidak terjadi dengan cepat. Berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat di panduan makanan apa saja sih yang indeks glikemiknya rendah atau yang sehat, tapi yang tinggi itu yang mana? Ya kita lihat di sini. Kalau buah, ternyata nggak semua buah itu indeks glikemiknya juga bagus, kayak semangka 72, tinggi sekali ya, tapi coba lihat misalnya anggur 25 ya. Kemudian bahkan kalau sayur-sayuran tuh biasanya cuma 15 ya, asparagus, tapi kalau misalnya kita pilih makanan-makanan lain seperti kita lihat es krim itu 60, cepat sekali naikin. Itu harus dihindari. Jadi pilihlah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah di bawah 55 ya, sehingga makanan-makanan tersebut tidak cepat menjadi gula di dalam darah. Berikutnya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi obesitas, memang harus nurunin kalorinya. Jadi kalau menghitung kalori kadang-kadang sulit ya. Kalau bisa ke dokter ahli gizi, sehingga diajarin tuh berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi untuk menurunkan berat badan itu kita kalorinya nggak boleh berlebihan. Ya, jadi makanannya juga harus dikurangi, dihitung kira-kira bagaimana cara menurunkan berat badan dengan memakan makanan tetapi tetap dalam keadaan yang sehat. Ya. Jadi minimal 5-10%, bukan 5-10 kg salah nih ya. Jadi berat badan harus turun minimal 5-10% dalam 3-6 bulan. Dan itu saja nih kalau kita sudah turunin 5-10%, angka ovulasinya meningkat sampai 90%. Ya, jadi angka kehamilannya juga sangat tinggi, 78-85%. Jadi hanya dengan melakukan modifikasi gaya hidup, pasien PCOS itu sebagian besar sudah bisa hamil, ya, tanpa harus makan obat dan sebagainya. Ya, jadi kalau bisa ke dokter ahli gizi memang kita diajarin cara menghitung atau diet yang baik dan sehat. Berikutnya. Nah, tadi saya sebutkan juga tadi lemak visceral. Jadi kalau orang kadang-kadang ya pasien atau misal perempuan PCOS saya nggak gemuk kok gitu ya, tetapi ternyata lingkar perutnya itu cukup tinggi ya, di atas 80 cm. Jadi lingkar perut atau lingkar pinggang ya, lingkar pinggang itu mesti diukur. Kalau di atas 80 cm atau kalau kita pakai jengkal tangan gitu ya, 4 jengkal ke atas, itu menunjukkan bahwa ada penumpukan lemak di dalam perut. Nah, itu sama saja walaupun kita nggak gemuk, tapi kalau lemak visceral atau lemak perutnya itu bukan lemak di pinggang ya, di dalam perut. Jadi lemak itu yang di dalam perut ada yang di dekat usus, di dekat liver ya, di dekat hati gitu ya.
Nah, itu akan menyebabkan resistensi insulin juga meningkat. Jadi bukan hanya beratnya, jadi indeks massa tubuhnya juga normal, tetapi juga lingkar pinggangnya harus normal. Berikutnya. Nah, ini seperti mau saya bilang bahwa nih kalau mungkin sama aja nih ya, ibu yang ini sama yang ibu ini, kalau kita hitung mungkin indeks massa tubuhnya katakanlah 23 gitu ya. Tetapi ibu yang ini lingkar pinggangnya ini lebar nih, kita sebut dengan apple shape ya. Nah, ini yang disebut dengan peningkatan adanya obesitas sentral atau kegemukan pada daerah perut. Tetapi kalau ibu yang ini kan pinggulnya yang besar ya. Kalau pinggulnya yang besar itu biasanya malah nggak apa-apa. Itu karena pengaruh estrogen atau hormon. Pada yang ini dia pinggangnya kecil, ya pinggangnya kecil biasanya tidak mengalami obesitas sentral. Jadi yang mengalami obesitas sentral itu atau kegemukan di perut itulah yang biasanya mengalami resistensi insulin dan nantinya bisa terjadi sindrom metabolik atau tadi penyakit-penyakit yang hipertensi, kencing manis dan sebagainya itu, ya. Terusnya, nah ini panduan makanan sehat. Tadi saya rasa cukup sih lihat dari panduan makan Kemenkes itu ya bahwa separuh makanan kita itu harus dari fiber atau serat, ya. Kemudian karbohidrat tuh cukup 25%, fat 25%, protein juga 25%, ya. Berikutnya. Nah, untuk aktivitas atau olahraga, jadi kalau kita lihat apalagi masa pandemi ini takut kemana-mana kan ya, jadi kita di rumah aja, itu yang disebut dengan sedentary lifestyle. Nah, maka banyak yang akhirnya gemuk karena cuma tidur, makan, WFH, work from home gitu ya. Nah, jadi itu harus dihindari. Kita harus melakukan olahraga. Olahraga kalau misalnya untuk menurunkan atau untuk menurunkan berat badan itu harus minimal 4 kali seminggu, ya. Tapi kalau untuk kira-kira mempertahankan berat badan itu kira-kira paling tidak 3 kali seminggu atau 150 menit, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya berat badan yang ideal, ya, maka minimal 3 kali seminggu, ya, 150 menit, ya, totalnya. Tapi kalau yang menurunkan berat badan minimal 225 menit per minggunya. Kan kombinasi antara olahraga yang kardiovaskuler ya atau misalnya lari, jogging ya, jalan dan juga yang melatih otot ya, untuk kekuatan strength ya misalnya yoga, senam dan sebagainya. Berikutnya. Ya, yang kedua, setelah modifikasi gaya hidup, kita atau dokter biasanya juga akan melihat apakah perlu diberikan obat untuk memperbaiki kondisi resistensi insulin. Yang paling sering dipakai dan paling murah gitu ya adalah metformin. Dan ini metformin ini juga sangat bermanfaat. Pada pasien-pasien PCOS tujuannya bukan untuk menurunkan gula darah karena sebenarnya kebanyakan masih dalam keadaan gula darahnya normal, belum diabetes. Tetapi tujuannya adalah menurunkan kadar insulin. Nah, kalau insulin turun ya, maka tadi sindrom metabolik tidak terjadi dan juga menurunkan kadar androgen. Jadi hormon laki-lakinya juga ikut turun ya dengan memberikan metformin ini. Nah, biasanya dokter akan melihat apakah perlu diberikan 500 mg, 1.500 sampai kadang-kadang sampai 2.000 mg, itu tergantung kondisi. Jadi obat ini harus diresepkan dokter dan biasanya dokter akan mengawasi pemakaiannya ya. Berikutnya. Dan yang ketiga, kalau misalnya belum terjadi ovulasi juga, belum hamil juga ya dengan modifikasi gaya hidup, dengan pemberian metformin belum juga terjadi kehamilan, maka dokter bisa membantu dengan memberikan obat penyubur. Obat penyubur macam-macam, kadang-kadang yang paling sering kita lakukan berikan adalah clomifene citrat dan kadang-kadang juga letrozol ya. Biasanya diberikan pada pasien yang sedang haid hari kedua, hari ketiga dimulai selama 5 hari. Kemudian pada hari ke-11, 12, atau ke-13 dari mens pertama tersebut, dokter akan melihat apakah obat-obatan ini berpengaruh, jadi telurnya besar apa enggak. Ya. Biasanya kalau besar, ya sudah, bisa diberikan secara tiap bulan, diberikan ya 3-6 bulan sekali, 3 bulan sampai 6 bulan, dilihat apakah terjadi kehamilan atau tidak. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata dengan obat makan, obat penyubur yang makan, tidak terjadi pembesaran telur, atau tidak terjadi kehamilan, maka dokter bisa menggunakan obat suntik, jadi memberikan hormon yang namanya hormon gonadotropin, ya hormon FSH, untuk membesarkan telur. Cuman biasanya ini kita berikan kalau dokter berikan kalau yang pemberian obat yang oral ini gagal, ya.
Kemudian kalau misalnya diberikan obat hormon dari suntik juga nggak bisa, maka biasanya kita atau menyarankan bayi tabung ya pada pasien-pasien dengan PCOS yang tidak berhasil hamil dengan obat makan atau obat suntik ya. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang belum ingin hamil ya, misalnya belum nikah atau misalnya memang sudah punya anak ya, kemudian tapi tiba-tiba terkena PCOS, tidak pengen punya anak dulu, maka bisa diatur dengan misalnya pil KB ya. Kalau misalnya tidak ada kontraindikasi, artinya sehat ya, pasiennya tidak hipertensi, tidak ada kontraindikasi yang lain, maka dokter bisa mengatur dengan pil KB. Karena kalau pakai pil KB, haidnya akan teratur. Artinya dinding rahim tidak akan menebal. Ya, kemudian sudah bisa pasien juga aman ya, tidak terjadi tadi penebalan dinding rahim. Dan yang kedua, akan mengurangi androgen atau hormon laki-laki dalam darah. Jadi misalnya jerawat yang berlebihan itu cocok tuh diberikan pil KB, atau misalnya rontok rambut ya juga begitu, atau misalnya tumbuh kumis dan sebagainya, itu dengan pil KB juga akan berkurang biasanya karena hormon androgennya akan turun. Namun kalau misalnya pil KB tidak bisa, artinya misalnya tadi hipertensi ya, atau misalnya ada sesuatu yang membuat pasien nggak boleh diberikan pil KB, maka bisa diberikan hormon progesteron. Jadi diberikan 2-3 bulan sekali, paling tidak dia 2-3 bulan sekali dibikin haid dengan hormon progesteron tersebut. Ya. Berikutnya. Baik, jadi kesimpulannya dari pembicaraan saya siang ini bahwa PCOS ini merupakan suatu kelainan yang sangat sering terjadi kalau menurut saya ya, 1 dari 10 perempuan itu mengalami PCOS ya. Jadi harus dikenali karena tadi efeknya baik ke reproduksi ya, ke metabolik ya, dan juga ke arah psikologis. Kemudian bagaimana mengendalikan PCOS? Yang utama adalah dengan modifikasi gaya hidup, olahraga dan diet. Kemudian yang lain-lainnya adalah obat-obatan untuk resistensi insulin, obat penyubur, atau untuk mengatur haidnya. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah PCOS bisa hamil? Sebagian besar wanita dengan PCOS ini bisa hamil, bahkan hanya dengan melakukan modifikasi gaya hidup, biasanya mereka bisa hamil. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dokter Gita atas pemaparan materinya. Sebelum kita masuk ke acara Q&A, sebagai informasi Dokter Gita Pratama berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi jika Anda, Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi secara langsung, tidak perlu cemas ataupun takut untuk datang ke Rumah Sakit Pondok Indah, karena kami berkomitmen untuk melakukan berbagai protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Anda ketika Anda berkunjung ke rumah sakit kami. Nah, tadi kita sudah dengarkan materi mengenai PCOS, apakah masih bisa hamil, yang sudah disampaikan oleh Dokter Gita. Ada beberapa poin menarik yang penting, yaitu adalah PCOS adalah kondisi hormonal atau kondisi kelainan hormonal yang sering dialami oleh wanita dan merupakan salah satu penyebab yang umum terjadi menjadi penyebab infertilitas atau ketidaksuburan. Dan salah satu alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut adalah program bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Nah, sepanjang pembahasan materi tadi, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari Intan Kurniawan. Assalamualaikum dok, saya PCOS, sudah treatment atau pengobatan bersama dokter. Sel telur sudah berapa kali besar, antara 18 mm hingga 21 mm, tapi belum hamil. Apa ya penyebabnya dok? Terima kasih dok, silahkan dokter Gita. Oke, terima kasih Ibu Intan. Jadi memang tadi saya sudah sebutkan, jadi kalau misalnya kita berikan penyubur ya, kemudian 3-6 kali belum hamil juga, kita bisa memikirkan hal yang lain ya. Jadi apakah mesti memberikan obat dengan obat suntik tadi ya, atau mungkin memikirkan kalah bayi tabung. Tapi sebelum itu kita harus lihat lagi kondisi yang lain, karena PCOS ini hanya satu dari sekian banyak penyebab infertilitas ya. Jadi ada faktor laki-lakinya, apakah spermanya sudah cukup baik ya kondisinya, kemudian tubanya kalau misalnya memang belum dilakukan HSG, tentu saja harus dilihat dulu HSG-nya terbuka kedua tubanya atau tidak ya. Dan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, jadi memang harus menyingkirkan penyebab-penyebab infertilitas yang lain.
kadang-kadang tidak hanya kondisi PCOS saja, ya. Jadi misalnya ternyata disertai juga oleh faktor pria, spermanya kurang, atau terjadi sumbatan tuba atau endometriosis dan sebagainya. Jadi harus evaluasi lagi nih ya untuk penyebab-penyebab yang lain. Tapi kalau memang sudah semua dilakukan, maka bisa kita memikirkan ke arah terapi yang lain, misalnya inseminasi, bahkan bayi tabung. Demikian Bu Intan. Jadi perlu evaluasi lebih lanjut ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Shanti Kumala. Selamat siang dok, saya terdiagnosa PCOS dan ingin konsul di RSPI IVF Center. Tapi apakah aman dok konsul pada saat pandemi seperti ini? Dan apakah ada syarat bagi penderita PCOS untuk program inseminasi atau bayi tabung? Oke, jadi selamat siang Bu Shanti. Jadi kalau untuk konsul ke Rumah Sakit Pondok Indah, saya rasa tidak perlu khawatir ya pada masa pandemi ini karena protokol kesehatan sudah dijalankan secara baik, secara optimal ya. Jadi mulai dari screening pasien yang masuk ya, jadi semua pasien boleh masuk, tentu saja ada screeningnya. Kemudian nanti kalau pasien sudah lolos dari screening, nanti akan ada protokol-protokol kesehatan. Jadi misalnya mencet lift tuh nggak perlu nempel nggak perlu pencet ya, di mana-mana ada pencuci tangan, dan kita juga menerapkan social distancing, jadi pasien tidak menumpuk pada saat yang bersamaan ya. Jadi saya rasa sudah cukup aman ya untuk berkunjung atau konsultasi ke RSPI IVF ya. Dan untuk syarat bagi penderita PCOS untuk insem atau bayi tabung, sebenarnya tidak ada syarat-syarat yang khusus ya. Kalau memang sudah ingin mengikuti proses inseminasi atau bayi tabung, sebaiknya langsung saja datang. Dokter akan nanti melihat, mengevaluasi beberapa hal, ya apakah tadi benar PCOS, apakah bagaimana spermanya, bagaimana salurannya, ya. Kalau misalnya memang langsung mau inseminasi, tentu saja bisa dilakukan. Bayi tabung juga demikian. Kita sudah siap ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang ingin program atau berkunjung tidak perlu khawatir karena kita sudah menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk memastikan keamanan Anda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Dr. Arini Gaisa Atsari, spesialis mata. Assalamualaikum Dr. Gita, saya izin bertanya, saya dengan Arin. Saya penderita PCOS dan alhamdulillah saya sedang hamil pertama 7-8 minggu. 3 tahun telah menikah dan saya ingin bertanya bagaimana menjaga kesehatan faktor resiko selama hamil, mengingat banyak faktor resiko PCOS selama hamil atau persalinan, kemudian apakah ada pilihan nutrisi khusus untuk ibu hamil dengan PCOS? Terima kasih banyak dokter. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Dr. Arini ya, Dr. Arini. Jadi memang benar sekali bahwa pasien yang hamil ya, pasien PCOS yang hamil itu berbeda dengan pasien hamil yang tidak menderita PCOS karena terdapat berbagai risiko terjadinya komplikasi, misalnya kegugurannya juga meningkat ya. Kemudian angka diabetes dalam kehamilan ya, dan juga hipertensi dalam kehamilan meningkat. Angka prematuritas juga meningkat, sehingga memang sangat penting sekali melakukan ANC atau pemeriksaan yang rutin ya ke dokternya masing-masing sehingga bisa diawasi kondisi-kondisi tersebut. Yang paling penting bagi saya benar, jadi ada faktor nutrisi di sini. Bukan artinya kita harus makan makanan tertentu, tidak, tapi tadi jaga asupan Anda itu sangat penting ya. Jadi jaga asupan, jadi diet yang seimbang. Tadi kita harus tahu bahwa tadi sayur dan buahnya harus cukup ya, kemudian kurangi makanan atau karbohidrat yang berindeks glikemik yang tinggi ya, pilihlah indeks glikemik yang rendah ya. Kemudian harus juga mengkombinasikannya dengan olahraga dan aktivitas yang cukup, sehingga kalau bisa jangan terjadi peningkatan berat badan yang berlebihan selama kehamilan. Kalau ini sudah diikuti, biasanya dokter juga akan lihat tuh apakah ada resistensi insulin. Kalau ada resistensi insulin dari pemeriksaan gula darah dan insulin puasa biasanya ya, maka biasanya dokter juga mengkombinasikan dengan metformin kadang-kadang untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasien-pasien PCOS yang sedang hamil. Demikian Dokter Arini. Ya, berarti kembali lagi ke faktor nutrisi ya dok. Kalau gaya hidup ya gaya hidup dan faktor nutrisi yang kembali lagi dengan konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah ya dok ya.
Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Helfrida Sinaga. Selamat siang, izin bertanya dok. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang menjadi ciri bagi seorang wanita yang mengalami anovulasi atau kriteria sel telur sudah membesar 23 mm? Apakah penyebabnya? Dan yang kedua, apakah inseminasi bisa menambah peluang hamil seorang penderita PCOS karena pilihan yang sesuai budget baru melakukan inseminasi saja? Terima kasih. Ya, baik. Selamat siang, Bu Helfrida. Jadi yang pertama, kalau ciri yang mengalami anovulasi, jadi anovulasi itu kan tidak ada ovulasi ya. Cirinya adalah haidnya tidak teratur ya. Jadi haidnya itu bisa kurang dari 21 hari sekali atau lebih dari 35 hari sekali. Ya, kadang-kadang telatnya sampai seminggu, 2 minggu, 1 bulan atau bahkan lebih. Tapi kadang-kadang juga sangat pendek, jadi kadang-kadang cuma 2 minggu keluar darah lagi, ya yang kita sebut seperti pendarahan gitu ya, padahal sebenarnya bukan haid. Ya itu adalah ciri dari adanya gangguan ovulasi atau adanya anovulasi tadi, ya. Penyebabnya terbesar adalah PCOS, paling banyak PCOS. Walaupun memang ada penyebab penyakit gangguan hormon lain, ya misalnya hiperprolaktinemia atau gangguan hormon tiroid itu bisa juga, tapi biasanya kejadiannya lebih sangat kecil dibandingkan dengan PCOS ya. Yang kedua, untuk inseminasi. Kalau inseminasi ini menambah peluang hamil pada seorang pasien PCOS itu bisa, terutama kalau memang spermanya kurang bagus ya. Jadi inseminasi itu adalah proses di mana sperma yang sudah dilakukan processing atau di washing, istilah dicuci gitu ya. Spermanya yang tadinya misalnya kecepatannya yang cepat gitu ya, cuman 20%. Tapi setelah di washing atau di processing itu menjadi 50% yang cepat bergeraknya ya. Maka keberhasilannya akan meningkat sekitar 15-20% lebih tinggi daripada sebelum inseminasi. Jadi kalau terutama untuk pasien-pasien yang memiliki atau faktor pria, jadi spermanya kurang baik, maka inseminasi merupakan pilihan yang tepat. Ya, jadi memang tidak harus langsung ke bayi tabung. Demikian, Bu Helfrida. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Crystal Honora. Dokter, kalau jumlah sperma suaminya sedikit dan kebetulan istrinya juga penderita PCOS, treatment apa saja yang harus dijalani oleh pasangan ini? Oke. Jadi kan seperti yang saya bilang bahwa kadang-kadang tidak hanya satu saja penyebab infertilitas ya. Jadi PCOS-nya nanti ibu harus mengikuti atau tadi yang sudah saya paparkan tadi ya. Tadi yang perubahan gaya hidup, kalau perlu nanti diberikan obat untuk menurunkan insulin ya, atau misalnya dengan penyubur ya. Nah, kalau Bapak spermanya sedikit, itu sperma sedikitnya itu sebatas apa? Ya, kadang-kadang sangat sedikit, misalnya di bawah 5 juta ya. Kan normalnya itu sperma itu konsentrasinya adalah di atas 15 juta per cc dari sperma. Maka kalau cuma 5 juta per cc atau di bawah 5 juta per cc, biasanya itulah yang merupakan indikasi dari bayi tabung. Ya, tetapi kalau antara 5 sampai 15 juta jadi berkurang tetapi tidak di bawah 5 juta itu bisa dengan menjalani inseminasi. Ya, jadi tergantung kondisi jumlah sedikitnya ini berapa. Dan sebelum dilakukan inseminasi atau bayi tabung, kita bisa mengkonsulkan dulu ke dokter andrologi atau urologi. Apakah sperma ini bisa ditingkatkan, dicari penyebabnya dulu ya, karena sperma ini macam-macam penyebabnya. Apakah cuma karena kurang istirahat ya, mungkin gaya hidupnya yang tidak baik karena merokok, stres tinggi dan sebagainya. Tapi ada juga penyebab-penyebab lain, misalnya adanya sumbatan pada saluran sperma atau adanya penyebab yang lain seperti varikokel, yaitu adanya pelebaran pembuluh darah pada testis ya, yang memang harus dilakukan tindakan oleh dokter urologi dan andrologi. Jadi kalau misalnya masih bisa diperbaiki dan masih bisa normal, maka tentu saja treatment atau usaha untuk punya anaknya jadi bisa secara spontan saja, secara alami saja. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka tergantung kategorinya apakah ini harus inseminasi atau bayi tabung. Ya. Terima kasih. Berarti kembali lagi di kondisi suami dan istrinya ya dok ya. Jadi harus dilakukan screening terlebih dahulu sebelum kita memutuskan program apa yang harus dijalani oleh pasangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Arum TS. Selamat siang dok, apa penyebab dinding rahim yang tipis ya? Saya penderita PCOS dengan dinding rahim yang tipis dan sudah diberikan obat penyubur dengan dosis 2 kali sehari. Tapi sel telurnya tidak kunjung besar.
apabila dosisnya dinaikkan, sel telurnya membesar tapi dinding rahimnya tetap tipis. Adakah solusi dari penebalan dinding rahim tersebut? Terima kasih, Dok. Oke, jadi dinding rahim itu memang sangat dipengaruhi oleh juga hormon-hormon ya yang ada di tubuh seorang perempuan. Jadi kalau dokternya memberikan tadi ya dikasih dosis 2 kali sehari telurnya nggak tumbuh, tapi kalau 3 kali sehari telurnya tumbuh tapi dindingnya tipis. Jadi sebenarnya tipis itu relatif ya, jadi mesti dilihat apakah memang tipis sekali. Kalau tipis sekali di bawah 7 mm memang jadi masalah ya. Tapi kalau masih di atas 7 mm sebenarnya tidak masalah. Dan kalau misalnya memang tidak bisa juga, artinya kalau tidak bisa dikurangi dosisnya ya, kalau cuma 2 kali, karena efek dari obat pembesar telur itu juga memang menipiskan dinding rahim. Maka pilihannya kalau tidak bisa dengan obat yang dimakan, maka bisa dicoba dengan obat suntik. Ya, obat suntik untuk membesarkan telur itu biasanya tidak akan menyebabkan dindingnya tipis ya. Jadi kalau memang sudah dipilihkan obat-obat oral atau obat yang dimakan itu tetap dindingnya tipis, bisa dicoba dengan obat suntik, Bu ya. Dengan obat suntik ini biasanya telurnya membesar tetapi dinding rahimnya tetap tebal ya. Salah satunya itu. Ya. Bisa dicoba dengan obat-obatan suntik yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan pada materi presentasi Dokter Gita ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari anonim ya, anonymous. Selamat siang Dok, mau bertanya, apakah diet yang tepat untuk pengidap PCOS? Tadi mungkin sudah sempat dijelaskan di webinar, tapi boleh dipaparkan sekali lagi, Dok? Jadi ya tadi diet yang tepat itu adalah diet yang seimbang, artinya tadi ya 50% itu harus terdiri dari sayur dan buah ya, setengah dari porsi kita tuh harus fiber ya, kemudian karbohidratnya cukup 1/4 saja dan 1/4-nya lagi itu terdiri dari protein dan lemak yang sehat. Tapi ingat, kita tahu bahwa tadi disebutkan dengan indeks glikemik ya, jadi makanan itu ternyata ada golongan-golongannya ya. Jadi walaupun sayur dan buah tapi indeks glikemiknya tinggi itu juga kurang baik. Jadi pilihlah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang cukup rendah di bawah 55 tadi ya. Jadi artinya kalau kita makan makanan tersebut itu tidak terlalu cepat menjadi gula. Karena kalau terlalu cepat jadi gula itu yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan obesitas ya. Maka dengan memilih makanan seperti yang seimbang seperti itu, yang sehat seperti itu, biasanya kondisi PCOS-nya membaik karena biasanya berat badan akan turun tuh ya, berat badan akan turun, kemudian dibantu juga dengan olahraga teratur, maka kondisi tadi hiperandrogen atau resistensi insulinnya membaik, biasanya telur bisa tumbuh dan akhirnya bisa haid dan ovulasi lagi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Anita Yuniarsa. Bagaimana cara menurunkan hormon laki-laki atau hormon androgen tadi ya mungkin maksudnya pada penderita PCOS, Dok? Iya. Jadi jadi sebetulnya sudah disebutkan juga tadi di webinar ya. Jadi benar-benar yang nomor 1 tuh modifikasi gaya hidup itu. Ya, dengan diet dan olahraga itu sangat menurunkan hormon androgennya, ya. Dengan menurunkan berat badan sangat menurunkan hormon androgennya. Ya, tapi kalau tidak bisa dengan diet dan olahraga saja, maka bisa dikombinasikan dengan metformin tadi ya untuk menurunkan resistensi insulinnya atau insulinnya. Kalau sudah turun insulinnya, hormon androgen juga akan turun. Dan bagi yang belum menikah, pil KB merupakan salah satu pilihan untuk menurunkan hormon androgen pada penderita PCOS karena dengan memberikan pil KB biasanya hormon androgen ini, testosteron ini akan turun dan secara signifikan sehingga gejala-gejalanya seperti jerawat, pertumbuhan rambut yang berlebihan, rambut yang rontok ya. Kemudian rambut misalnya di kumis tumbuhnya kumis dan jenggot itu bisa sangat berkurang dengan pil KB. Demikian. Oke, baik. Berarti dari kalau yang non obat-obatan mungkin bisa dicoba penurunan berat badan dan olahraga. Kemudian kalau dari obat-obatan bisa dari tadi obat metformin dan juga pil KB ya, Dok ya. Oke, ini mungkin karena keterbatasan waktu, ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Ibu Anissa Putri. Selamat siang, Dok. Tahun kemarin saya program hamil alami, namun tidak berhasil karena sel telur yang tidak berkembang. Kemudian dokter kandungan menyarankan saya untuk inseminasi. Dan saat menjalani program tersebut, saya disuntik hormon FSH sebanyak 3 kali, tapi di stop karena sel telur juga tidak berkembang. Apakah masih ada peluang untuk saya hamil alami? Dan sebelumnya saya pernah dites HSG dan kedua tubanya masih panas. Ya, silakan, Dok. Betul.
Ya benar. Jadi gini, kalau pasien itu langsung datang terus langsung minta diberikan obat penyubur atau disuntik, itu kadang-kadang gagal ya. Apalagi pasiennya misalnya obesitas atau gemuk ya. Saya nggak tahu Bu Anissa apakah ada gemuk atau tidak. Jadi yang penting adalah tadi sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan pemberian obat penyubur, kita melakukan tindakan apakah itu inseminasi atau bayi tabung, sebaiknya diperbaiki dulu kondisinya ya. Jadi kalau misalnya tadi ada kegemukan, turunkan dulu berat badannya 5-10%. Kemudian coba dulu ubah cara makannya, diet yang sehatnya ya. Kemudian kalau belum olahraga dulu. Ya, satu lagi yang penting itu adalah vitamin D. Kadang-kadang kita juga cek vitamin D dan ternyata sebagian besar perempuan atau pasien-pasien PCOS itu vitamin D sangat rendah. Karena apa? Karena takut biasanya terpapar sinar matahari ya, kan kalau Indonesia itu takut ya terkena di ibu-ibu gitu ya, takut terkena sinar matahari sehingga vitamin D sangat rendah. Maka kita perbaiki dulu hal itu. Jadi setelah memperbaiki dengan tadi diet yang bagus, olahraga teratur, kemudian juga tadi mungkin vitamin D-nya juga kurang ya, baru kita lakukan pemberian obat-obat penyubur. Kalau misalnya memang belum terjadi ovulasi juga, nah barulah biasanya obat penyubur ini bisa bekerja ya, karena kalau langsung obat penyubur tapi kondisi tubuhnya masih istilahnya masih belum benar gitu ya, masih banyak sekali yang mesti diperbaiki, biasanya tidak akan tumbuh, Bu. Jadi menurut saya masih ada nih peluang program hamil, tapi ibu benar-benar harus mencoba melakukan modifikasi gaya hidup ya, sambil tentunya ke dokter ya, apakah nanti perlu metformin, itu juga sangat membantu. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Dokter Gita. Ini begitu banyak pertanyaan yang masuk, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan Anda. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter Gita atas waktunya dan kesempatannya untuk memberikan kita semua banyak sekali wawasan terkait PCOS. Dan kami juga ingin berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang sudah menunjukkan antusiasme yang luar biasa pada webinar kita pada sore hari ini. Ikuti RSPI IVF Talk berikutnya pada hari Rabu 17 Februari 2021 yang akan membahas mengenai tema kemajuan teknologi bayi tabung jam 2 siang bersama Profesor Dr. Budi Weweko, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi, Master of Public Health, di mana beliau juga merupakan salah satu tim dokter di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Jangan lupa untuk daftar di link bit.ly/teknologi bayi tabung yang bisa Anda dapatkan di Instagram Rumah Sakit Pondok Indah @RS Pondok Indah dan Instagram RS Pondok Indah IVF Center atau @rspondokIndah.ivf untuk registrasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @rspondokIndah.ivf untuk update promo dan informasi-informasi terbaru terkait Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai bertemu lagi di webinar minggu depan. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan salam garis 2. Terima kasih.